Hello guys, welcome back to my digital journal. A review new here, welcome. So di video kali ini aku bakal melanjutkan pembahasan terakhir yaitu adalah day 5 dari soal LBE SNBT tahun 2025. Nah buat teman-teman yang mau nonton bisa cek di playlist ini ya. Sekarang juga udah update di setiap video itu ada list vocabulary penting yang teman-teman bisa hafalkan dan juga pelajari. Special thanks buat teman-teman tim Mangkuk Mie Ayam yang telah mengumpulkan soal SNBT 2025. Buat teman-teman yang ingin cek PDF-nya bisa klik link my description ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk turn on notification karena untuk next video aku bakal bahas teks-teks saintek dan topik-topiknya yang aku akan bahas di next video. Jadi jangan lupa untuk nyalakan notifikasi. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke guys, kan kita masuk ke PPT-nya. Aku bakal mulai mengenalkan dulu nih kepada teman-teman tentang literasi bahasa Inggris dan apa sih yang baru ya di literasi bahasa Inggris SNBT 2026. Nah, untuk keterampilan yang diuji itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu adalah keterampilan membaca atau reading comprehension. Tetapi yang berbeda di tahun 2026 ini, pemerintah secara eksplisit menyebutkan bahwa teks-teksnya nanti itu bakal berkaitan dengan personal, soshum, dan saintek. Personal itu apa? Jadi kita ada teks-teks yang mengapresiasi sastra. Kalau soshum itu ada ekonomi, sejarah, sama sosiogeografi. Dan yang ketiga ada saintek, yaitu berkaitan dengan kimia, biologi, dan fisika. Lalu yang ketiga, jenis teksnya ini tidak secara eksplisit disebut dalam framework atau kisi-kisi SNBT, tapi kalau lihat dari tahun ke tahun itu SNBT selalu membawa 3 teks ini. Ada opinion thread, ada tuh teks science, sama ada tuh teks tapi dengan topik social science. Levelnya adalah upper intermediate sampai menuju advance, jadi B2 sampai C1. Lalu terakhir jumlah soalnya sama, seperti tahun 2025, tahun 2026 juga bakal 20 soal, dan waktunya bakal 20 menit. Jadi satu soal itu teman-teman harus mengerjakannya dalam waktu 1 menit. Ini ada beberapa contoh teksnya. Kalau opinion thread itu, jadi di sini ada utas atau kolom diskusi di mana orang tuh saling berpendapat terhadap suatu topik. Biasanya pembicara pertama itu bakal menjadi pemantik diskusi yang membukanya dengan pertanyaan. Kayak di sini dia bilang, social media itu has become too political. Some say platforms should limit or filter political content, while other believes this violates free speech. What do you think? Jadi beberapa platform itu menyarankan nih untuk membatasi atau menyaring ya konten-konten politis, tapi yang lain tuh ada yang bilang ternyata dengan seperti ini itu bisa mengganggu kebebasan berpendapat. Bagaimana pendapatmu? Nah, nanti pembicara 2, 3, 4, 5, sampai 6 itu mereka ada yang pro, setuju, atau justru kontra, atau yang ketiga itu netral aja, atau dia seimbang. Lalu untuk yang to text tuh bentuknya gimana sih? To text tuh bentuknya seperti ini, jadi ada 2 teks tapi dengan topik yang sama. Nah, mereka itu bedanya di mana? Bedanya ada dari sudut pandangnya gitu. Misalnya bisa hubungan sebab akibat, cause and effect, atau bisa juga dia hubungannya adalah misalnya pro dan kontra, atau misalnya dari general ke spesifik itu juga bisa. Sama halnya dengan to text social and humanities text, ilmu pengetahuan sosial juga formatnya seperti itu, cuman beda di topiknya aja lebih ke ilmu sosial, dan nanti mereka topiknya sama teks 1 sama teks 2-nya, cuma punya sudut pandang yang berbeda. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke teks pertama, ada opinion thread. Di sini untuk ngejawab question number 1 to number 7. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Who argued that the most important thing as a fan was to get the pleasure from it. Jadi siapa sih yang berargumen kalau hal yang penting dimiliki seorang fan itu adalah mendapat pleasure. Pleasure itu apa artinya? Pleasure itu adalah dia sama seperti enjoyment ya teman-teman. Jadi dia bisa mendapatkan rasa puas dari dia menjadi seorang fan atau menjadi seorang penggemar ya. Nah, kita coba cari mana yang menunjukkan kata yang sama ya. Kita scanning dari yang pertama, Barbara, itu nggak mungkin karena nggak ada di opsi A, B, C, D, E. Kita lihat ya Alexis Riff, dia bilang, some people think it's problematic for conflict of interest. Jadi beberapa orang tuh bilang kalau kita itu adalah problematik ya, bermasalah
Untuk apa nih? Kalau misalnya di sini ada conflict of interest. Conflict of interest itu artinya konflik kepentingan. Oke, konflik kepentingan. Terus dia bilang, if your teams play against each other, you might feel hard to choose which team to support. Jadi misalnya tim favorit kita tuh dua-duanya lagi berlawanan ya, against each other. Terus kamu tuh bakal bisa ngerasa bingung nih mau pilih tim mana ya yang didukung. Nah, kalau dia ngebahas konflik kepentingan, bukan ngebahas pleasure ya teman-teman. Sekarang Keaton Young dia bilang, however, many people also enjoy being fans of multiple teams for various reasons, such as personal connections, regional ties, or simply enjoying the sport itself. Jadi banyak orang yang ternyata sebenarnya senang-senang aja kalau misalnya menjadi fans berbagai tim, karena ada beragam alasan seperti misalnya koneksi pribadi, terus juga kayak ada ikatan regional, atau sesederhana dia memang senang aja dengan sport. Fandom is a personal experience and what matters most is the enjoyment it brings to the fans. Nah, ini adalah jawabannya karena dia bilang fandom itu sebenarnya pengalaman pribadi. Dan yang paling penting adalah ternyata rasa kepuasan yang itu berikan kepada fans-fansnya. Nah, itu sama ya, most important as a fan was to get the pleasure from it. Itu adalah berarti jawabannya Keaton yang B. Nah, tadi Alexis Reeve itu mau ngebahas konflik kepentingan. Coba kita breakdown opsi lain. Mark Cabe, dia bilang, yang C, younger people can develop a strong connection with their favorite teams. Katanya anak-anak yang lebih muda itu bisa mengembangkan koneksi yang kuat dengan tim favorit mereka. Makanya itu bagus untuk mengikuti ups and downs, naik turunnya dari tim mereka dan tetap mendukung mereka. Oke, ini lebih berkaitan dengan punya koneksi kuat ya dengan tim favorit mereka, jadi bukan. Kumar Dev Pathak dia bilang, let me tell you one thing, seseorang bisa mendukung banyak tim sebanyak yang mereka mau, but that's not just what a true fan does, tetapi itu bukanlah fans sejati. It's more like a decision we take. Nah, itu adalah merupakan seperti layaknya keputusan yang kita ambil. Think 1,000 times before picking one, but never look back once you have chosen. Jadi pikir ribuan kali sebelum kamu memilih salah satu tim, tapi jangan pernah lihat ke belakang setelah kamu memilih satu hal. Nah, itu berarti menunjukkan tentang kesetiaannya. Chris Barrera dia bilang, as a kid in the 1970s, growing up in the NY area, most boys, including me, like either the Jets or Giants, because both teams consistently perform well. Jadi katanya sebagai anak yang dia tuh besar di tahun 1970-an, khususnya di area di New York, nah sebagian besar laki-laki termasuk dia, pasti suka tim antara Jets atau Giants, karena kedua tim tersebut konsisten ya performanya. Nah, selain itu dia juga punya tim NFL favorit lainnya yang sukses. Nah, itu adalah berarti tunjukkan si Chris Barrera itu punya banyak sekali tim favorit ya. Berarti bukan ngebahas get the pleasure from it, jadi jawabannya adalah B, yaitu Keaton Young. Oke, sekarang kita lanjut number 2. Ada the word can in Mark Cabe's post is used to express. Oke, ada kata can itu artinya dapat atau bisa. Apakah itu mengekspresikan certainty itu kepastian, atau necessity itu artinya kebutuhan, atau possibility artinya kemungkinan. Apa suggestion itu saran. Kalau obligation itu kewajiban. Nah, kita lihat nih Mark Cabe itu bilangnya apa di kata can-nya di sini. Dia bilang, kalau anak-anak muda itu dapat mengembangkan koneksi yang kuat dengan tim favorit mereka. Nah, berarti di sini adalah dia sedang memberikan kemungkinan ya, kayak dia lagi bilang anak-anak muda tuh bisa nih ada koneksi yang kuat gitu dengan tim favorit mereka. Jadi bukan suatu kepastian, bukan kebutuhan, bukan saran, dan bukan juga kewajiban. Jadi jawabannya possibility atau kemungkinan, yaitu yang C. Oke, sekarang let's go to number 3. Which of the following issues is stated at the beginning of the thread? Oke, berarti isu apa sih yang ternyata dinyatakan pada bagian awal thread ini? Berarti ini punyanya Barbara di sini. Karena ini dia cuma short, kalimatnya kita baca aja secara keseluruhannya. Dia bilang, what is wrong? Apa salahnya sih kalau kita menjadi seorang fan dari multiple teams? Dari banyak tim ya.
What's your thoughts about it? Bagaimana pandangan kamu terkait hal tersebut? Jadi dia sedang pertanyakan sebenarnya apa salahnya kalau kita punya lebih banyak tim yang kita sukai ya. Nah, kita breakdown satu persatu masing-masing opsi. The inappropriateness of being in multiple teams, masalah dianggap tidak pantas kalau seseorang mendukung lebih dari satu tim sekaligus. Nah, justru di sini Barbara bukan menganggap ini tidak pantas ya, tapi dia justru bilang what's wrong, apa salahnya gitu. Kalau apa salahnya kan dia menganggap hal tersebut tuh sebenarnya benar menurut dia. Jadi yang A itu adalah kita eliminasi. Kita lanjut yang B, the acceptability of supporting more than one team. Membahas apakah wajar atau diterima kalau mendukung lebih dari satu tim. Itu betul ya, karena nuansa kata yang dipakai Barbara di sini adalah what's wrong, berarti apa salahnya, sama seperti the acceptability. Jadi yang B. Tapi coba kita lihat ya evaluasi opsi-opsi lain. The problem of being loyal to the fandom of one team. Kalau ini artinya menyoroti kesulitan atau masalah kalau hanya setia pada satu tim. Salah ya, kita nggak sedang ngebahas one team, justru multiple teams. Terus yang D, what is wrong about being a lifetime supporter of a team. Kalau ini membahas hal yang dianggap keliru jika seseorang mendukung satu tim seumur hidup. Nah, padahal kan di sini kita bukan lifetime supporter ya. Lifetime supporter of a team, tapi di sini kita ternyata fan of multiple teams. Yang E, the possibility of supporting other people's favorite teams, menyinggung kemungkinan ikut mendukung tim favorit orang lain. Nah, ini adalah irrelevant karena kita sedang tidak menyinggung ya, mendukung tim favorit orang lain. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang let's go to number 4. Who posted the most irrelevant response to Barbara's post about the problem of being a fan of multiple teams? Jadi siapa sih yang paling tidak menjawab ya kalau tidak relevan itu terhadap postingannya Barbara? Karena Barbara sedang ngebahas masalah dari kalau kita fan jadi multiple teams. Nah, tadi kita udah baca tapi sedikit rekap ya. Kalau Alexis Riff tadi bilang, ya ini problematik ya buat beberapa orang karena ada konflik kepentingan. Menjawab nggak? Menjawab ya, dia menjawab masalahnya. Kitten Young, banyak orang yang ternyata enjoy nih menjadi fans multiple teams karena beberapa alasan personal connections, regional ties, sama simply enjoying the sport itself. Menjawab nggak? Menjawab ya, dia bilang nggak ada salahnya karena ada alasan 3 hal tersebut. Sekarang yang ketiga, Mark Cape. Mark Cape itu bilang, anak-anak muda tuh bisa mengembangkan koneksi mereka dengan tim favorit mereka. Maka itu baik untuk mengikuti naik turunnya tim mereka dan tetap mendukung mereka. Nah, di sini nggak sedang ngebahas tentang boleh atau tidak ya kalau multiple teams. Dia malah ngebahas kemungkinan yang manfaat-manfaat yang diperoleh kalau punya favorit teams. Tapi nggak menyentuh tentang a fan of multiple teams itu bagus atau tidak, atau boleh atau tidak ya. Jadi Mark Cape itu adalah jawabannya yang irrelevant. Sekarang kita lihat ke Kumar Dev Pathak. Kumar Dev Pathak dia bilang, boleh kok kalau misalnya mau mendukung sebanyak tim yang kamu mau. Nah, tapi itu udah bukan true fan. Ini masih ngejawab ya, karena dia bilang gak ada masalahnya kalau support sebanyak mungkin. Chris Barrera itu betul masih relevan karena dia ngasih tahu tentang pengalaman dia sebagai fans dari Jets or Giants. Sama kedua, dia juga punya tim yang lebih sukses lainnya ya, NFL team, yang dia dan teman-temannya ternyata lebih suka. Jadi dia bilang sebenarnya secara tersirat, nggak ada masalahnya kok kalau misalnya kamu menjadi fan dari multiple teams. Jadi yang irrelevant adalah Mark Cape yang C. Sekarang let's go to number 5. Who provided evidence that there was no problem of being fans of multiple teams. Jadi siapa sih yang memberikan bukti bahwa sebenarnya tidak ada masalah nih kalau menjadi fans dari multiple teams. Evidence itu bisa ada banyak ya teman-teman. Bentuknya bisa dari pengalaman pribadi, personal experience, atau bisa juga dari penelitian, research. Dan juga yang ketiga itu adalah fakta-fakta umum ya, general fact. General fact itu kayak gimana, misalnya kayak kalau air dididihkan itu adalah pada 100 derajat Celcius. Kayak itu udah ada fakta umum ya teman-teman. Nah itu adalah beberapa contoh dari bukti, evidence. Di sini siapa yang membawa bukti? Lihat satu persatu. Alexis bawa bukti nggak? Tidak ya, karena dia hanya berargumen.
Terus Keaton Young itu nggak ngebawa bukti, tapi ngebawa argumen orang-orang ya. Apa yang didapatkan kalau misalnya jadi fans dari multiple teams. Kayak ada personal connections, regional ties, sama simply enjoying. Berarti bukan jawabannya. Mark Cape itu juga dia sedang memprediksi menurut dia. Karena kan pakai can ya tadi itu. Dia sedang menunjukkan possibility atau kemungkinan younger people itu bisa develop a strong connections. Masuk ke bukti ini nggak teman-teman? Tidak ya, dia bukan evidence. Kumar Dev Pathak, dia juga di sini nggak ada bukti. Karena dia lagi ngargumen kalau ternyata apa itu true fan ya, fans sejati itu. Berarti yang Kumar Dev Pathak juga bukan. Nah jawabannya adalah Chris Barrera, karena dia bawa personal experience waktu pas dia masih kecil, umur 19 di tahun 1970. Nah dia itu ternyata punya 2 tim favorit ya, antara Jets atau Giants, sama yang kedua itu yang sudah pasti adalah more successful NFL team. Nah berarti jawabannya adalah E, Chris Barrera, karena dia membawa personal experience. Sekarang let's go to number 6. The aim of Kumar Dev Pathak's response to Barbara post is to, Oke, tadi Barbara bertanya apa masalahnya kalau menjadi fans dari multiple teams, dan Kumar Dev Pathak dia bilang, seseorang tuh bisa mendukung banyak tim yang mereka mau, tapi itu bukanlah seorang fans sejati. Karena sebagai fans sejati itu adalah keputusan yang kita ambil, oleh karena itu think 1,000 times before picking one. Pikir ribuan kali sebelum memilih tim favorit kita, dan ketika kita sudah memutuskan ya, never look back. Gitu, kita jangan pernah lihat ke belakang lagi. Berarti di sini ada dia sedang mendefinisikan apa itu fans sejati ya. Nah, coba lihat opsi masing-masing. Dari yang A, menyoroti value itu nilai dari seorang fans yang setia. Nah, itu adalah jawaban yang betul ya, teman-teman. Karena di sini ada clue-nya dari kata true fan di sini. Yang mana true fan itu adalah like a decision we take. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau yang B itu bilang menunjukkan kenapa kita bisa untuk mendukung banyak tim yang sebagaimana kita mau. Salah ya, dia nggak nunjukin cara atau kenapa kita harus mendukung banyak tim yang kita mau. Terus yang C menjelaskan valued reasons before making decision. Kalau ini dia menjelaskan alasan-alasan yang bernilai ya sebelum kita membuat keputusan. Nah di sini dia nggak dikasih tahu ya alasan-alasan apa aja sih sebenarnya yang bernilai sebelum kita membuat keputusan. Jadi irrelevant. Show how to be a fan of multiple teams in one time. Kalau ini artinya menunjukkan bagaimana sih cara menjadi seorang fan dari banyak tim pada saat yang bersamaan. Nah itu salah, nggak dijawab. Suggest ways to take before deciding to support a team. Nah kalau ini artinya menyarankan apa sih cara-cara yang kita harus ambil sebelum kita memutuskan untuk mendukung suatu tim. Ini juga salah ya, karena dia nggak ngasih tahu apa sih cara-cara yang harus kita lakukan sebelum kita membuat keputusan. Dia hanya memberikan argumen ya, it's more like a decision we take, think 1,000 times, berpikir ribuan kali sebelum memilih satu. Tapi jangan pernah lihat kembali setelah kita memilih. Nah itu kan bukan suggest ways ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang number 7. Last question dari text and opinion thread. What is the tone of the thread? Apa nuansa atau nada dari thread ini? Nah, kita lihat satu persatu ya masing-masing opsinya, baru nanti kita cocokkan dengan yang paling sesuai dengan teks ini. Yang A, determined. Determined itu artinya sangat teguh pendirian ya. Terus persuasif. Persuasif itu mencoba untuk mengajak. Assertif itu artinya menyampaikan dengan tegas. Reflektif itu berarti introspektif. Spekulatif itu berarti di sini artinya mengspekulasi atau menduga-duga ya. Oke, jawabannya di sini adalah reflektif ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini itu banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang menunjukkan mereka tuh introspektif. Kayak si Barbara itu kan menanyakan diawali dengan what's your thoughts? Apa pendapat kamu? Apa pikiran kamu terhadap situasi ini? Terus orang-orang pada bilang kalau ini fandom itu tuh masalah personal, masalah pribadi, pengalaman pribadi seseorang. Makanya yang penting adalah apakah itu membawa kepuasan terhadap fansnya. Itu kan berarti introspektif ya, melihat ke dirinya. Terus ada Kumar Dev Pathak, dia bilang ini merupakan keputusan yang kita ambil.
Harus berpikir ribuan kali sebelum kita memilih ya, tema apa favorit kita, dan jangan pernah lihat kembali setelah kita memilih. Itu kan reflektif ya, dia berkaca terhadap diri. Terus Chris Barrera itu reflektif. Kenapa? Karena dia ngebawa tentang pengalaman pribadi. Jadi dia sedang berkaca, merefleksi terhadap dirinya yang pas tahun 1970-an itu ternyata dia fans dari multiple teams. Berarti jawaban yang tepat adalah di yang reflektif. Oke teman-teman, sekarang let's go to number 8 to number 14. Di sini ada two text yang topiknya social science terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke number 8. Number 8, pertanyaannya adalah, according to text 1, why are hidden fees considered deceptive? They bla bla bla. Kayak berdasarkan teks ke-1, kenapa sih biaya tersembunyi itu dikonsiderasikan sebagai deceptive? Nah, deceptive itu apa? Artinya adalah menipu. Berarti kita tinggal scan keywordnya aja ya, mana kata deceptive di teks ini dan hidden fees. Nah, itu adalah ada di paragraf 1 ya teman-teman. Ini disebutkan hidden fees itu are often seen as deceptive. Jadi dianggap menipu karena they hide the real cost of a product or service. Berarti mereka menutupi harga sebenarnya gitu dari suatu produk dan jasa. Nah, berarti coba kita lihat dari yang A. Mislead customers about the true cost. Ini adalah jawaban yang tepat karena mislead itu adalah memberikan informasi yang salah kepada customer tentang harga sebenarnya. Oke, memberikan informasi yang salah. Itu sama ya dengan hide the real cost of product or service. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau yang B itu artinya adalah hidden cost itu hanya ditambahkan kepada produk-produk mewah dan jasa yang mewah. Salah ya, di sini nggak ada yang menyebutkan bahwa mereka hanya ke barang mewah, jadi seharusnya semua barang itu adalah kena hidden cost. Increase in existing trust between consumers and companies. Nah, di sini malah meningkatkan kepercayaan yang ada antara konsumen dan perusahaan. Gak salah ya, karena kan di sini konsepnya menipu ya, bukan berarti bisa menambahkan kepercayaan. Yang D, are often required by government regulations. Seringkali required itu diwajibkan oleh peraturan pemerintah. Salah, nggak ada yang menyebutkan. Benefit customers only, hanya bermanfaat kepada konsumen. Ini jelas salah ya, karena kan ini harga sebenarnya ditutupi, jadi nggak mungkin benefit. Nah, jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman, mislead customers about the true cost. Nah, sekarang kita number 9, ada the phrase consumer trust in text 1 paragraph 2 is closest in meaning to. Oke, coba teman-teman baca konteksnya dulu. Nah, jadi kalau misalnya ketemu soal yang phrase ini, pastikan teman-teman lihat dulu ya konteks sekitarnya. Sama yang kedua itu adalah ditambah cocok nggak sih gitu, kecocokan dengan kalimat tersebut nuansanya. Nah, sekarang kita lihat ya di teks ini, itu ada dampak dari hidden fees itu ternyata melebihi dari sekedar sebuah surprise ya, sebuah kejutan di bill kita. They erode itu artinya mengikis. Oke, dia itu mengikis consumer trust, kepercayaan konsumen. Nah, this erosion of trust in turn makes people wary of engaging with brands that use these tactics. Jadi dengan adanya erosi kepercayaan ini membuat orang-orang tuh jadi wary. Wary itu jadi mereka was-was gitu untuk terlibat dengan merek-merek yang menggunakan taktik ini. Nah, berarti kan di sini ada kepercayaan dari seorang konsumen tuh jadi hilang ya. Berarti consumer trust itu apa? Kita dari yang A lihat ya, customer faith. Customer faith itu artinya kepercayaan atau iman dari konsumen. Nah, ini adalah salah ya. Walaupun faith itu kalau kita artikan tuh sebenarnya kepercayaan juga, tapi lebih dalam konteks iman ya atau keimanan. Jadi lebih dalam konteks religi dan spiritual. Sedangkan kalau di sini kan teksnya itu adalah berkaitan dengan ekonomi ya teman-teman tentang bisnis. Jadi yang A itu nggak mungkin. Terus yang B ada buyer awareness. Kalau ini artinya kesadaran dari pembeli. Nah, ini juga kurang tepat ya, karena kalau kesadaran, sadar sama percaya itu kan beda ya teman-teman. Karena kalau sadar, dia belum tentu dia percaya. Jadi yang B itu kurang tepat. Yang C, client confidence, kepercayaan diri dari konsumen.
Itu jawaban yang tepat, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, konsumen itu jadi wary, jadi was-was gitu. Jadi nggak percaya diri untuk terlibat dengan brands yang menggunakan taktik ini. Jadi jawabannya adalah yang C ya, kepercayaan diri dari klien-klien itu sama aja konsumen. Nah, jawabannya adalah yang C, tapi coba kita lihat yang D, client expectation. Expectation itu adalah ekspektasi. Nah, ekspektasi itu bukan kepercayaan ya, tapi adalah ekspektasi, ya, keinginan. Customer credibility. Nah, kalau ini adalah kredibilitas konsumen. Ini adalah kurang tepat ya, karena kalau kredibilitas itu berarti apakah si konsumennya dapat dipercaya atau tidak. Salah ya, padahal kan yang lagi dipertanyakan adalah kredibilitas dari perusahaan tersebut, bukan konsumennya. Jadi jawabannya adalah yang C, client confidence. Sekarang let's go to number 10. Which of the following is the best main idea of text 1? Nah, apa sih main idea terbaik dari text 1? Hidden fees itu titik-titik-titik. Oke, kita baca pakai teknik skimming, baca kalimat pertama dan kalimat terakhir masing-masing paragraf dari text 1. Kita coba baca bareng-bareng. Di sini disebutkan hidden fees itu merupakan annoying extra charge that companies often slip into the fine print. Jadi pada dasarnya ada biaya terselubung ya hidden fees ini. Ternyata dengan adanya kurangnya ya lack of transparency stops consumers from making fully choices. Nah, jadi itu bisa menghambat konsumen gitu, menghentikan konsumen untuk membuat keputusan yang secara penuh. Berarti kan berdampak buruk ya kepada konsumen. Nah, the impact of hidden fees goes beyond just a surprise, they erode consumer trust. Jadi bukan hanya sebuah kejutan aja gitu yang ditemukan oleh konsumen, tapi konsumen juga bahkan jadi nggak percaya gitu dengan perusahaan tersebut. Nah, di sini disebutkan dengan pendekatan ini, this approach, maksudnya this approach yang ada di kalimat sebelum ini ya, protect their reputation and makes them stand out in a marketplace where honesty and clarity are valued more than ever. Jadi di sini tuh ada suatu solusi untuk membangun dan tetap menjaga kepercayaan perusahaan itu tuh didorong nih untuk ngebuat hal yang jelas dan terbuka ya, clear and open semua jenis biaya all fees. Nanti mereka dengan menggunakan praktek penjualan yang etis, maka brand itu bisa membangun lasting relationship. Lasting itu berarti yang panjang relationship-nya dengan si konsumennya. Nah, dengan solusi ini nanti mereka itu bisa menjaga reputasinya, membuat mereka tuh jadi stand out ya, berbeda gitu di pasar ini, karena kejujuran dan kejelasan itu adalah lebih dihargai, lebih dari apapun. Nah, berarti di sini pada dasarnya ada hidden fees yang berdampak buruk kepada si konsumen, sama yang kedua juga kepada perusahaannya juga jadi nggak dipercaya. Makanya di sini ada solusi, yaitu perusahaan harus membuat peraturan yang lebih jelas. Kalau kita lihat yang A, kalau yang A, hidden fees itu bisa meningkatkan hubungan antara konsumen dan perusahaan. Salah ya, justru hidden fees tadi relationship-nya jadi terganggu karena kepercayaannya kan tadi dikikis ya. Yang B, hidden fees memaksa perusahaan untuk berkompromi terhadap transparansi mereka untuk menutupi biaya tambahan. Salah ya, justru hidden fees itu adalah bukan mengkompromikan transparansi mereka. Justru dengan hidden fees mereka tuh malah menjadi nggak transparan. Oke, berarti B salah. Hidden fees negatively impact consumers and business, so companies need to provide clear information. Nah, itu betul banget ya, kalau hidden fees itu secara negatif berdampak kepada konsumen, bahkan ke bisnisnya juga, maka perusahaan harus membuat informasi yang jelas. Itu sesuai ya tadi dari paragraf 1 sama 2. Tapi coba kita lihat evaluasi opsi D sama E. Kalau yang D itu artinya hidden fees hanya berdampak sedikit ya terhadap kepercayaan konsumen dan jarang merusak reputasi dari suatu merek. Salah ya, justru kan tadi berdampak besar terhadap consumer trust. Kalau yang terakhir, hidden fees itu secara garis besar sebenarnya hanya berdampak buruk kepada luxury service providers, berarti pemberi jasa yang mewah, tanpa berdampak kepada customer yang reguler. Ini relevan ya, karena kita nggak ngebahas hal tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang number 11, di sini ada restatement. Statementnya adalah consumers must first notify the business and allow 30 days to correct any issues
before filing a lawsuit. Oke, berarti karena di sini ada suatu must ya, must itu kan berarti harus, berarti ngebahas tentang suatu syarat atau peraturan yang harus diikuti, karena must itu menunjukkan kewajiban. Nah, coba kita bilang konsumen itu harus apa? Consumers itu pertama langkahnya adalah notify the business. Oke, notify itu berarti memberikan notifikasi kepada bisnisnya. Terus nanti si bisnisnya itu diperbolehkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam kurun waktu 30 hari ya. 30 hari untuk diperbaiki sama si pelaku usahanya. Terus langkah yang keempat nanti di sini itu ada apa? Sebelum mereka akhirnya melayangkan gugatan ya, filing a lawsuit. Kayak melayangkan gugatan, filing a lawsuit. Nah, itu adalah alurnya ya teman-teman. Jadi konsumen notifikasi bisnis, terus nanti si bisnisnya 30 hari untuk memperbaiki, baru nanti mereka boleh menggugat kalau misalnya udah lewat 30 hari tersebut. Sekarang kita lihat dari yang A. Kalau ini consumers titik-titik. Consumers memiliki waktu 30 hari untuk gather evidence. Gather itu mengumpulkan. Wah, ini jelas salah ya. 30 hari itu bukan kita mengumpulkan bukti. Tapi 30 hari adalah waktu untuk perusahaan tersebut untuk memperbaiki masalahnya. Berarti yang A itu kita eliminasi. Sekarang yang B, consumers itu katanya bisa langsung menggugat secara langsung, immediately. Ini salah ya, padahal kan tadi waktunya itu nggak bisa langsung menggugat. Harus notify dulu bisnisnya, terus diperbaiki 30 hari, sebelum nanti kita bisa melayangkan gugatan. Nah, berarti yang B dari awal aja udah salah dengan kata immediately. Sekarang yang C. Konsumen harus membutuhkan persetujuan dari bisnis dalam waktu 30 hari. Nah, di sini bukan persetujuan ya, teman-teman. Yang 30 hari itu, ini salah di kata approval-nya. Karena 30 hari itu adalah di sini adalah waktu si perusahaan tersebut correct any issues. Oke, kita lihat yang D. Konsumen harus memberikan notifikasi kepada bisnis dalam 30 hari untuk mereka memperbaiki masalahnya sebelum akhirnya suing. Suing itu artinya sama menggugat. Nah, itu adalah jawabannya betul ya teman-teman, karena alurnya memberi notifikasi, terus nanti bisnisnya punya 30 hari untuk fix masalahnya sebelum kita menggugat. Nah, itu sama dengan statement awalnya. Tapi kita tuntasin sampai yang E, kita cari dulu kenapa dia bisa salah. Kalau yang E itu, konsumen itu diperbolehkan untuk apply for the 30-day period of lawsuit. Nah, kalau ini konsumen boleh untuk menggugat yang waktunya 30 hari sebelum menyelesaikan masalah bersama bisnis. Ini kebalik dan di sini juga salah di kata 30-day period-nya ya. Di sini 30-day period itu maknanya berubah. Padahal kan kita di awal itu 30 hari ini adalah untuk correct any issues oleh bisnis. Jadi yang E juga kita eliminasi. Oke guys, sekarang let's go to number 12. Di sini pertanyaannya adalah the purpose of text 2 is to. Jadi apa tujuan dari teks kedua? Nah, karena kebetulan di sini teksnya sangat pendek, kita cukup baca aja first paragrafnya. Dan kalau kita baca pun di sini first paragrafnya bilang ya kalau ternyata since July 2024, California has enforced Senate Bill 478 or SB 478. This new law bans hidden fees for goods services. Jadi kalau kita lihat di sini California baru saja mengundangkan ya, yaitu ada Undang-Undang Senat 478. Di mana undang-undang ini tuh ternyata menghapus biaya terselubung nih atau biaya tersembunyi untuk barang dan jasa. Berarti di sini adalah sedang mendeskripsikan ya ada hukum baru di California. Sekarang kita lihat opsi yang A, menjelaskan how to avoid mandatory fees in advertised prices. Kalau ini adalah bagaimana cara menghindari biaya yang wajib ya, mandatory fees, dari biaya-biaya yang diiklankan. Di sini bukan, karena kita lagi membahas ada hukum baru ya teman-teman. Yang B, berargumen terhadap transparent pricing practicing in California. Kalau ini adalah berargumen, yaitu dia melawan nih harga transparan yang prakteknya ada di California. Ini salah ya, kita hanya memaparkan ada undang-undang baru,
Provide a guide on filing lawsuits against business. Kalau ini adalah memberikan panduan nih dalam melayangkan gugatan yang melawan usaha atau pelaku bisnis. Ini juga salah. Yang D, mendeskripsikan hukum baru dari California yang menghapus hidden fees. Itu betul jawabannya yang D, karena sesuai ya dari teks ini mengawali dengan 1 Juli 2024, California baru aja nih mengundangkan adanya Senate Bill 478 ini. Kalau yang E itu malah menyoroti benefits of hidden fees, menyoroti manfaat dari hidden fees. Nah itu salah ya. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Let's go to number 13. Di sini adalah which of the following statements from text 1 shows the author's positive attitude toward the new law. Jadi mana sih di antara opsi A, B, C, D, E ini yang menunjukkan sifat positif? Kita lihat dari yang A. Kalau yang A itu adalah since July 1, 2024, California has enforced Senate Bill 478. Jadi di sini adalah fakta netral ya teman-teman, bukan sifat positif. Karena di sini adalah fakta 1 Juli 2024, California baru saja mengundangkan adanya Undang-Undang 478. Itu kan fakta ya, bukan positif. Yang B, ini adalah berita baik, this is a good news. Ini adalah jawabannya, karena ada kata good yang berarti kan positif ya terhadap berita tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat opsi lain kenapa salah. Nevertheless, government taxes and shipping costs are exempted from the requirement. Nah, jadi meskipun demikian, pajak-pajak pemerintah dan biaya pengiriman shipping itu dikecualikan dari syarat. Nah, itu adalah netral ya, hanya memberikan apa sih isi dari peraturannya, bukan sifat positif. Yang D, SB 478 sets clear consequences for violators. Nah, SB itu tadi kan Senate Bill-nya ya, undang-undangnya memberikan konsekuensi yang jelas buat para pelanggar. Nah, itu salah juga ya, karena kan di sini bukan positif, tapi ini adalah netral isi dari Senate Bill-nya. Kalau yang E, restoran itu wajib untuk memasukkan automatic service fees in their listed price. Nah, di sini adalah must, keharusan. Berarti di sini adalah isi peraturannya ya, kalau pakai kata must. Restoran harus memasukkan biaya atau biaya jasa yang otomatis dan itu harus ditulis di harga yang terdaftar. Nah, itu netral juga. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke number 14. Number 14, which of the following is the best synthesis of the two texts? Apa sintesa atau gabungan terbaik dari kedua teks ini? Sedikit recap, tadi teks 1 kita udah baca. Pada dasarnya teks 1 itu ngebahas hidden fees itu berdampak buruk untuk konsumen dan terhadap perusahaan juga ya, karena reputasi perusahaan itu juga jadi terdampak. Makanya perusahaan itu harus melakukan kegiatan ini nih, encourage to be clear and open ya, untuk terbuka terhadap biayanya, sehingga dia menjaga reputasi dan membuat mereka berbeda di pasar tersebut. Berarti ini lagi ngedefinisin tentang dampak negatif dari hidden fees dan solusinya. Tapi kalau teks 2 itu kita belum baca ya. Kita baca dulu, jadi 1 Juli 2024 California itu baru saja mengundangkan Undang-Undang tahun 478. Ternyata undang-undang ini tuh bans ya, berarti menghapus hidden fees untuk barang dan juga jasa. Ini merupakan kabar yang baik ya. Oke, nah berarti kalau kita lihat dari kalimat pertamanya aja udah kelihatan teks itu fokusnya ngebahas undang-undang baru ini yang di California. Yang ternyata fungsinya untuk menghapus keberadaan hidden fees. Nah, coba kita lihat dari yang opsi A. Bisnis itu bisa menggunakan hidden fees asalkan mereka terbuka, disclosed. Disclosed itu artinya terbuka. Salah, karena kalau kita lihat justru hukumnya itu di sini bans ya, menghapus hidden fees. Jadi nggak boleh ada hidden fees, yang A kita eliminasi. Terus yang B, hidden fees hanya berdampak kepada industri mewah saja. Nah itu tadi kita masih ingat ya nomor sebelumnya ini salah kalau yang ada kata luxury-nya, karena hidden fees itu nggak hanya ke barang-barang mewah saja. Yang C, hidden fees itu dibutuhkan untuk bisnis, untuk menutupi biaya, tapi transparansi bisa mengurangi ketidakpuasan konsumen. Salah, nggak ada yang bilang hidden fees itu punya manfaat untuk menutupi biaya ya. Jadi yang C salah. Yang D, hidden fees itu umum nih di praktek bisnis. Dan ternyata punya dampaknya tuh hanya sedikit untuk konsumen.
Salah ya, justru tadi dampaknya besar. Kepercayaannya dia bisa hilang. Jadi jawabannya adalah yang E. Hidden fees itu bisa berdampak buruk kepada konsumen, sehingga di sini membawanya kepada peraturan baru dan meningkatkan transparansi. Betul ya, karena hidden fees harm the consumers itu kan disebut di paragraf yang ada di text 1. Tapi kalau regulasi baru itu tadi dibahas di text 2. Nah, berarti jawabannya adalah yang I, teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah selesai teks yang kedua, yaitu topik yang berkaitan dengan social science. Sekarang kita ke last text. Di sini ada 2 teks tapi dengan topik science. Ini untuk ngejawab untuk number 15 to number 20, so let's go. Nah, number 15 ini bilang the word it in text 2 paragraph 1 itu refers kemana sih? Nah, coba kita lihat di sini ada it ya. As it supports digestion and boosts your immune system. Kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman harus baca konteks untuk yang pertama. Dan yang kedua, kira-kira cocok nggak ya kalau kita ganti si kata tersebut dengan subjeknya. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada it supports digestion ya. Mendukung adanya digestion itu artinya apa? Pencernaan. Nah, coba kita lihat. Katanya minuman dengan rasa peach yang enak ini itu tidak hanya enak tapi juga sehat karena itu mendukung digestion. Nah, di sini belum ada yang bilang this delicious peach flavored drink ya di opsi A, B, C, D, E. Berarti tentunya this delicious peach flavored drink itu ada di kalimat sebelumnya, yaitu bahwa ada perusahaan healthy drink itu mengenalkan minuman baru nih namanya Yo Peach Plus in some countries. Berarti maksudnya di teks paragraf 1 adalah yang B ya teman-teman, Yo Peach Plus. Sekarang let's go to number 16. According to text 1, which one of these is not a fermented food? Mana di bawah ini bukan makanan yang difermentasikan? Nah, coba teman-teman cari keywordnya di text 1. Ternyata ini disebut di paragraf 1 sentence 1 ya teman-teman, bahwa tipe-tipe dari fermented food ada yogurt, kombucha, kimchi, and tempe. Berarti tempe ada, kombucha ada, yogurt ada, kimchi ada, yang nggak ada chili peppers, jadi jawabannya adalah yang D. Easy. Sekarang kita lanjut ke 17. According to the text, information about the benefits of probiotics for gut health can be found in. Oke, berarti kalau di sini mana sih manfaat probiotik untuk gut health ya teman-teman? Berarti kita cari aja keyword ya yang ada kata gut-nya ya teman-teman. Kalau kita lihat di text 1 paragraf 1 itu ada nggak kata gut health? Ada ya teman-teman, di sini disebutkan kalau ternyata foods with live microbes contribute to enhancing itu berarti meningkatkan dari diversity. Diversity itu artinya keberagaman. Jadi meningkatkan keberagaman mikrobiota yang ada di gut kita, which is essential for maintaining gut health. Yang mana itu tuh dia memiliki peran yang penting untuk menjaga kesehatan gut kita. Nah, berarti kalau kita lihat yang C udah bisa kita eliminasi. Terus kita lihat yang D juga eliminasi. Terus kita lihat yang E ya, yang paragraf ketiga. Salah nggak nih? Nah, kalau kita lihat yang ketiga itu, to keep your gut bacteria thriving, you can eat probiotic-rich foods. Moreover, eating a balanced diet that contains plenty of fruits and vegetables and tasty spices like turmeric and chili peppers will also improve your gut health. Jadi kalau di sini bukan fokus ke probiotik untuk gut health ya teman-teman, tapi adalah lebih berfokus makanan yang lain selain probiotics. Balance diet seperti makan buah-buahan atau vegetables, bahkan kayak makan yang rempah-rempahan kayak turmeric sama chili peppers, itu juga bisa meningkatkan gut health kita. Nah, itu kan bukan probiotik ya, sedangkan text 1 paragraf 1 itu langsung probiotik. Nah, probiotik itu adalah makanan yang difermentasikan. Jadi jawabannya itu pasti bukan yang E. Sekarang kita nih ada di text 1 paragraf 1, terus text 2-nya paragraf berapa? Bedanya paragraf 2 atau 3. Kalau yang 2 kita lihat bahwa drinking probiotics can help the bacteria in your gut diverse. Nah, berarti ini adalah manfaatnya nih karena dengan meminum probiotik seperti L-Casein-Shirota every day can help keep the bacteria in your gut diverse. Jadi ngebuat bakteri yang ada di gut kita tuh jadi beragam. Itu kan benefits ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah pasti yang A.
Kita buktiin lagi nih ke yang teks to paragraph 3 itu ngebahas apa. Kalau kita lihat di sini itu paragraf ini malah ngebahas YoPitch Plus itu merupakan pilihan yang ringan untuk orang-orang yang health conscious, berarti sadar atas kesehatan. Karena dia 70% kurang gula dan 30% kurang kalori dibanding YoPitch originalnya. Plus, it is vegetarian friendly dan gluten free, so more people can enjoy it. Nah, ini kan berarti bukan ngebahas gut health ya teman-teman, jadi bisa kita eliminasi. Oke, berarti sekarang kita lihat yang number 18. Based on the two texts, which of the following will most likely happen in the future? Nah, berdasarkan kedua teks tadi, kira-kira prediction-nya di masa depan apa sih? Nah, kalau kita tadi biasanya baca will most likely itu ada di last paragraph ya teman-teman, each text. Kalau kita lihat di text 1 paragraph 4 itu bilang, text 1 paragraph 3 itu bilang, untuk menjaga gut bacteria thriving, kita bisa makan yang kaya akan probiotik. Nah, lebih lanjut kita juga harus makan seperti banyak buah-buahan, vegetable, sama makan tasty spices like turmeric and chili peppers. Jadi harus makan hal-hal lain juga ya yang sehat untuk menjaga kesehatan gut kita, sehingga bisa also help you feel better mentally. Jadi supaya kita lebih baik juga secara mental. Berarti kalau kita lihat di sini mereka manfaatnya bagus ya untuk kesehatan kita. Kalau di teks paragraph 4 bilang, Director Managingnya dari YoPitch itu bilang, company had done great work to make drinks that taste great and improve health. Jadi mereka perusahaannya setelah berusaha keras untuk ngebuat minuman yang enak tapi juga sehat. YoPitch Plus itu adalah bagian dari misi mereka supaya to create easy healthy options for everyone's daily routine. Jadi ngebuat tuh untuk orang yang ingin sehat, ini nih mudah nih bisa konsumsi hal-hal yang sederhana seperti YoPitch Plus. Berarti jawabannya apa nih? Kita lihat yang A. Makanan dan minuman yang mengandung probiotik bakal diproduksi dalam kuantitas yang lebih besar karena dampak kesehatannya yang baik. Nah, berarti yang A itu jawabannya teman-teman. Karena kan tadi bagus ya untuk gut health kita. Terus selain itu juga di paragraf kedua teks 1 dikasih tahu, ternyata kalau misalnya gut microbiota kita itu bagus, itu mempengaruhi mental health kita juga. Gitu. Terus kita lihat teks 2 juga sebut YoPitch Plus itu bagus untuk gut health, terus mengurangi kelelahan dan menjaga kamu tetap sehat. Bahkan bakteria di gut diverse, dan selain itu bisa mengurangi berkaitan dengan stres, jadi nggak bakal mudah kita stres ya di sini. Berarti bagus tuh, mereka banyak sekali dampak kesehatannya di berbagai sisi. Kalau yang B katanya, health problems related to gut and brain will be frequently associated with mental illness. Ini salah, kenapa? Karena tiba-tiba bawa topik yang lain. Kalau masalah kesehatannya berkaitan dengan gut dan brain kita, itu karena ada masalah kesehatan mental. Salah ya ini. Terus kalau yang C, mental illness will obtain more attention as they are related to gut and brain. Katanya masalah penyakit mental itu bakal lebih banyak dapat perhatian, attention. Karena mereka berkaitan dengan gut dan brain. Bukannya kita lebih fokus ke manfaat dari probiotik di sini. Kalau yang D, orang-orang bakal lebih banyak makan fermented foods nih untuk menjaga berat badan mereka. Ini juga salah. Terus yang E, katanya probiotik itu bakal rare, jarang, karena mereka digunakan secara eksesif. Eksesif itu berarti dikerjakan atau digunakan secara berlebihan. Nah itu out of context ya teman-teman, jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang let's go to number 19. Jadi based on text 1 and text 2, which of the following recommendations is appropriate to be implemented? Apa sih rekomendasi yang paling cocok ya untuk kita sesuaikan dengan si text 1 sama text 2? Nah, karena kalau kita lihat di text 2 itu kan ada minuman yang sehat namanya YoPitch Plus, itu mengandung probiotik, dan probiotik itu disebut di text 1 bagus ya, banyak manfaatnya untuk gut health kita. Terus di sini adalah untuk influence mood and behavior, jadi bagus untuk mood dan perilaku kita. Terus kita juga help you feel better mentally di last paragraph, jadi secara mental kita lebih baik. Terus di teks itu juga disebut banyak manfaat-manfaat lainnya. Makanya tentunya makanan dan minuman yang mengandung probiotik tentunya harus
diproduksi lebih banyak ya, supaya orang-orang bisa lebih sehat. Nah, kalau kita lihat yang A, foods containing probiotics should be consumed to obtain balance serotonin and dopamine. Katanya makanan yang mengandung probiotik itu harus dikonsumsi supaya kita bisa menyeimbangkan serotonin dan dopamin. Salah ya, serotonin dan dopamin itu hanya sebagian kecil dari manfaatnya. Dia cuma salah satunya aja di sini. Padahal kan tadi untuk diversity keberagaman mikroba yang ada di gut kita ya. Jadi A, bukan. Terus yang B, medical practitioner and food company should pay more attention on mental health. Katanya praktisi medis dan perusahaan makanan itu harus lebih memperhatikan ya dalam kesehatan mental. Itu juga salah, nggak ada yang menyebutkan kayak mereka harus perhatian. Terus yang C, probiotics itu sebaiknya used in producing supplementary foods and drinks for health. Probiotik harusnya diproduksi nih sebagai makanan pelengkap supplementary foods. Itu betul, sebagai supplementary foods kan tadi di text one last paragraph disebut ya. Selain makan yang berkaitan dengan probiotik, kita juga harus banyak makan buah-buahan, vegetables, tasty spices, turmeric, chili peppers. Jadi dia tuh sebagai suplemen ya makanannya. Dan dia harus sebagai minuman juga untuk kesehatan. Betul, karena kalau di teks 2 itu adalah ngebahas ada healthy drink yang kaya akan probiotik. Dan itu berarti harus diproduksikan probiotik ya. Berarti jawabannya yang C. Kalau yang di fermented foods itu harus diproduksi buat orang-orang yang punya penyakit mental. Itu salah ya, padahal kan ini orang, nggak ada yang nyebut kalau ini hanya orang yang kena penyakit mental saja. Kalau yang E, community members should consume foods containing probiotics to reduce stressful times. Katanya masyarakat harus mengkonsumsi makanan probiotik untuk mengurangi stres. Itu betul, sebenarnya mengurangi stres, tapi kan itu salah satunya aja ya teman-teman. It can also help you feel better during stressful times. Padahal manfaatnya lebih dari sekedar itu. Kita bisa improve health in general untuk kesehatan gut kita, untuk diversity keberagaman dari gut kita. Jadi yang E itu terlalu membatasi. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Sekarang kita ke last question. What is the relationship between text 1 and text 2? Tadi kita udah baca, jadi kita sedikit rekap aja. Text 1 itu tadi kan ngebahas manfaat fermented food ya, makanan yang difermentasikan, itu untuk gut health kita. Karena gut microbiota itu berdampak kepada kesehatan mental kita, terus microbes di gut juga bisa mengontrol kimia yang ada di otak kita, seperti serotonin and dopamin yang mempengaruhi mood sama behavior kita. Makanya untuk ngejaga gut bakterianya tetap ada, harus makan yang ada probiotiknya. Berarti kan di sini ngebahas manfaat-manfaat dari fermented food sama probiotics. Tapi kalau teks itu ngasih tahu ada minuman namanya Yopich Plus yang ternyata baru dikenalkan ya, baru diproduksi untuk kesehatan gitu. Karena dia mengandung adanya Lactobacillus shirotobacteria which are great for gut health kita, dan punya mengandung vitamin C juga untuk mengurangi kelelahan ya, fatigue, dan menjaga kita tetap sehat. Nah, berarti kalau kita lihat di sini itu pada dasarnya ngebahas sama-sama ya manfaat probiotics untuk kesehatan tubuh kita. Kalau kita lihat yang A, text 1 itu ngediskusiin makanan fermentasi. Yang mana itu dijelaskan lebih lanjut di teks 2. Jelas salah ya, karena teks itu udah nggak ngebahas foods, tapi adalah drink. Kalau yang B, teks 1 menjelaskan bagaimana probiotik itu membuat orang itu lebih sehat, dan contohnya dikasih tahu di teks 2. Salah ya, padahal di teks 1 aja udah ada examples-nya, yang tadi disebut nih yogurt, kombucha, kimchi, sama tempe. Sedangkan teks 2 itu adalah bukan ngebahas example ya, dia lagi ngasih tahu ada minuman yang kaya akan probiotik dan punya manfaat kesehatan. Yang C, teks 1 menyankan ada koneksi antara makanan dan otak, sama seperti di teks 2. Salah ya, ini terlalu sempit kalau ngebahas cuma makanan sama otak. Padahal kan tadi di sini lebih luas ya tentang ada prebiotik, ada tadi makan makanan yang difermentasikan. Kalau yang D, kedua teks itu menunjukkan advantage, disadvantage, berarti manfaat dan kerugian dari kalau kita minum probiotic foods atau makan probiotic foods. Salah, di sini nggak ada disadvantages, cuman advantages aja. Jadi jawabannya E, bahwa kedua teks mengilustrasikan manfaat dalam mengkonsumsi probiotics untuk gut dan mental health kita. Jadi jawabannya adalah I, teman-teman.
Oke, kita udah selesai untuk sampai last question. Well, that's all guys, itu adalah pembahasannya. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi karena next video aku bakal bahas teks-teks saintek sesuai dengan kisi-kisi tahun 2026 nih untuk SNBT-nya. Oke guys, see you in the next video.